Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang serta penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, NIM 006. Selanjutnya adalah unit banking system dan branch banking system. Unit banking system ini berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Bank ini tidak membuka cabang di luar wilayah kerja atau distrik atau provinsi. Nah, bank yang menganut sistem ini di Indonesia misalnya adalah Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Selanjutnya adalah branch banking system. Nah, branch banking system yaitu sistem perbankan yang berdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana dan ada desentralisasi kewenangan yang luas, serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Contoh sistem ini adalah yang dianut oleh bank-bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri bank yang menganut sistem ini adalah yang pertama, bank lebih fleksibel untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih bervariatif guna mendukung jaringan cabang atau operasional yang lebih luas. Yang kedua, bank dapat melakukan intermediasi lokasi sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mengambil peran yang lebih besar dan dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga, bank dapat melakukan ekspansi fisik ke dalam ekonomi baru atau terutama pusat pertumbuhan sehingga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat setempat. Yang keempat adalah kantor pusat membuat perencanaan jangka panjang, cabang-cabang membuat rencana jangka pendek. Yang kelima, delegasi wewenang lebih jelas dan menetap terutama dalam memutuskan kredit berdasarkan status cabang. Biasanya ada cabang kelas 1, 2, dan seterusnya yang memiliki kewenangan pengucuran kredit yang berbeda. Kemudian yang terakhir, sistem ini lebih memungkinkan untuk menjangkau pasar terdekat dengan adanya cabang-cabang. Selanjutnya adalah karakteristik kantor cabang. Nah, di sini ada 5 karakteristik dari kantor cabang. Yang pertama adalah kantor cabang berdiri karena didirikan oleh kantor pusat sehingga akan dibiayai oleh kantor pusat. Misalnya diberikan modal kerja berupa uang tunai, diberikan aktiva tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, maupun aktiva lainnya sehingga siap beroperasi. Yang kedua, kantor cabang memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Transaksi itu baik yang menyangkut penghimpunan dana maupun penempatan dana, misalnya penempatan kredit perbankan. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal membelanjai aktivitas cabang, kantor cabang dapat mendanai dari sumber dana yang dimiliki kantor cabang. Namun demikian, bila tidak mencukupi akan meminta bantuan dari kantor pusat. Kemudian yang keempat adalah kantor cabang mempunyai kewenangan untuk menganalisis permintaan kredit, memutuskan pemberian kredit sampai pada volume tertentu, menyelenggarakan administrasi kredit sampai kembalinya kredit atau dilunasi, serta hal yang menyangkut penyelamatan kredit di tingkat cabang. Namun demikian, keputusan kredit harus tunduk pada standar pengkreditan yang telah ditentukan oleh pusat, termasuk di dalamnya persyaratan-persyaratan kredit secara baku. Yang terakhir adalah kantor cabang dapat mengelola uang tunai dari hasil penghimpunan dana maupun dari pelunasan kredit, serta melakukan transaksi-transaksi pembayaran atas nama inisiatif kantor cabang. Selanjutnya adalah penyelenggaraan akuntansi. Penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang sebenarnya relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagai badan usaha. Yang membedakan adalah kantor cabang bank tidak memiliki rekening modal.
Sebagai pengganti rekening modal adalah rekening antara kantor atau RAK kantor pusat. Rekening ini untuk menampung selisih antara aktiva dengan pasiva pada kantor cabang bank. RAK kantor pusat pada sisi kredit merupakan modal bagi kantor cabang. Namun, bagi kantor pusat merupakan investasi pada cabang. Nah, hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang bank tercermin pada pencatatan transaksi di kantor cabang, yaitu RAK kantor pusat, dan di kantor pusat antara mencatat RAK kantor cabang. Contohnya adalah kantor pusat di Jakarta telah mentransfer dana sebesar 500 juta rupiah ke kantor cabang Semarang. Nah, pencatatannya adalah DR kas itu didebit 500 juta, kemudian CR RAK kantor pusat dikredit sebesar 500 juta. Nah, untuk pencatatan di kantor pusat, DR RAK kantor pusat itu dikredit sebesar 500 juta, kemudian CR kasnya dikredit sebesar 500 juta. Nah, transaksi tersebut menunjukkan investasi kantor pusat pada cabang sebesar 500 juta rupiah dan modal kantor cabang sebesar 500 juta rupiah. Namun demikian, bila terjadi mutasi aktiva pada kantor cabang, kantor pusat tidak akan mencatatnya. Hal ini sebagai konsekuensi kantor cabang sebagai unit bisnis yang diberi kewenangan untuk mengelola aktiva maupun pasivanya. Contohnya itu, kantor cabang menggunakan dana dari kantor pusat tersebut untuk membeli kendaraan operasional secara tunai sebesar 150 juta rupiah. Maka pencatatannya itu DR kendaraannya didebit sebesar 150 juta, kemudian CR kasnya dikredit sebesar 150 juta. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antar kantor cabang. Nah, hubungan antar kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan utang piutang antar cabang. Hubungan utang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain, dan akan menimbulkan pendapatan bunga RAK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain. Nah, akuntansi untuk transaksi antar cabang sangat bergantung sistem yang dianut oleh bank yang bersangkutan. Bila bank menganut pencatatan secara sentralisasi, maka setiap transaksi antar cabang akan mengakibatkan pendebetan atau pengkreditan RAK kantor pusat. Namun, bila menganut desentralisasi, maka masing-masing kantor cabang akan mendebit atau mengkredit RAK kantor cabang. Praktik yang sering dilakukan bank selama ini adalah desentralisasi dalam pencatatan transaksi antar kantor cabang. Nah, contoh pencatatan transaksi antar kantor bank dengan sistem sentralisasi. Contohnya itu misalnya pada tanggal 25 Juni 2018, Bank Mandiri Cabang Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta rupiah ke cabang Bandung atas beban nasabah giro saudara Amir. Transfer tersebut untuk keuntungan nasabah giro saudara Lukman. Jurnal di Bank Mandiri Semarang pada tanggal 25 Juni 2018, DR Giro Amir didebit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian CRRAK kantor pusatnya dikredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian jurnal di Bank Mandiri Bandung pada tanggal 25 Juni 2018, DRRAK kantor pusatnya kemudian didebit sebesar 100 juta dan CR Giro Lukmannya dikredit sebesar 100 juta. Kemudian untuk jurnal di Bank Mandiri kantor pusat Jakarta pada tanggal 25 Juni, DRRAK cabang Semarangnya dikredit sebesar 100 juta rupiah dan untuk kreditnya CR cabang Bandung sebesar 100 juta rupiah. Nah, bila bank menganut sistem desentralisasi, maka setiap transaksi antar cabang akan dibukukan langsung oleh kantor cabang. Jurnal di
Bank Mandiri Semarang pada tanggal 25 Juni 2018, DR Giro Amirnya dikredit sebesar 100 juta. Kemudian yang kreditnya itu CRRAK Cabang Bandung sebesar 100 juta. Dan untuk jurnal di Bank Mandiri Bandung pada tanggal 25 Juni tahun 2018, DRRAK-nya Cabang Semarang didebit sebesar 100 juta, kemudian CR Giro Lukmannya dikredit sebesar 100 juta. Selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang. Nah, proses penyusunan laporan keuangan cabang didahului oleh penjurnalan terhadap transaksi. Kemudian, dengan dasar jurnal dapat disusun buku besar untuk masing-masing rekening. Nah, buku besar akan memberikan saldo akhir pada periode tertentu. Dengan saldo-saldo tersebut, bank dapat menyusun neraca saldo. Dengan neraca saldo inilah, kantor cabang selanjutnya dapat menyusun laporan keuangan cabang bank. Tentu saja masih memperhatikan penyesuaian-penyesuaian pada pos tertentu. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan cabang juga harus sama dengan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi atau pusat dengan memodifikasi pos tertentu. Misalnya, pos modal bank. Nah, pos modal bank di laporan keuangan kantor cabang tidak akan muncul. Yang muncul adalah rekening antar kantor Pasifa atau kantor pusat. RAK ini berkedudukan sebagai modal yang berasal dari kantor pusat. Ilustrasi penyusunan laporan keuangan pada PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang. Berikut ini diasumsikan bahwa informasi saldo buku besar telah disajikan sebagaimana tampak pada saldo-saldo yang tertera. Saldo-saldo tersebut sengaja disajikan oleh Bank Arta Makmur Cabang Semarang sebagai kantor cabang. Nah, bank tersebut beroperasi sebagai unit bisnis tersendiri, namun merupakan bagian unit ekonomi Bank Arta Makmur yang berkantor pusat di Jakarta. Bank Arta Makmur ini merupakan bank non-devisa, sehingga transaksinya juga menggunakan valuta rupiah. Dengan pembukuan kantor cabang, saldo-saldo yang disajikan tidak terdapat modal karena kantor cabang tidak memiliki rekening modal bank. Tentu saja rekening RAK Pasifa kantor pusat dapat mempresentasikan sebagai dana yang diinvestasikan oleh kantor pusat untuk menjalankan aktivitas bisnis kantor cabang. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinong Tarina, NIM 2017-017-011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya itu adalah contoh saldo-saldo oleh PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang. Itu bisa kalian lihat di buku halaman 360 sampai 361. Nah, yang selanjutnya itu dengan dasar saldo-saldo tersebut maka dapat disusun neraca saldo. Nah, untuk menyusun neraca saldo, kita harus memisahkan antara saldo debit dan saldo kredit. Misalnya, kita pisahkan untuk seluruh rekening aktiva dan biaya kita letakkan pada sisi debit, sedangkan untuk seluruh rekening pasipa dan pendapatan kita letakkan pada sisi kredit. Nah, khusus untuk rekening kontra seperti akumulasi penyusutan, penyisihan, penghapusan aktiva produktif, dan akumulasi amortisasi ini akan disajikan pada sisi kredit. Bila saldo-saldo rekening real dan nominal dihasilkan dari jurnal dengan label entry secara benar dan diposting ke buku besar secara benar, maka neraca saldo tersebut akan menunjukkan jumlah saldo yang sama pada antara sisi debit dan sisi kredit. Nah, bagaimanakah dengan rekening administratif? Rekening ini sering dikenal dengan rekening komitmen dan kontingensi. Artinya adalah jenis transaksi perbankan yang diklasifikasikan sebagai transaksi off balance. Transaksi off balance ini maksudnya adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Nah, yang selanjutnya ini saldo pada pos-pos administratif dihasilkan dari single entry, sehingga bila disajikan pada neraca saldo akan diperhitungkan tersendiri.
Selanjutnya itu untuk saldo debit dengan saldo kredit pada rekening administratif tidak akan sama kecuali kebetulan. Yang selanjutnya, selisih saldo tagihan administratif di atas saldo kewajiban administratif itu disebut dengan long position. Sedangkan selisih saldo tagihan administratif di bawah saldo kewajiban administratif itu disebut dengan short position. Nah, untuk neraca saldo oleh PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang periode 30 November 2017 itu bisa dilihat di buku halaman 362 sampai 364. Selanjutnya itu neraca saldo yang telah disusun dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan bank. Nah, laporan keuangan bulanan pada Bank Arta Makmur Cabang Semarang sebagai berikut. Nah, untuk neraca bulanan oleh PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang periode 30 November 2017 itu bisa dilihat di buku halaman 364 sampai 365. Nah, yang selanjutnya itu untuk laporan laba rugi bulanan oleh PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang itu periode 30 November 2017 itu bisa dilihat di buku halaman 366. Nah, yang selanjutnya itu untuk laporan komitmen dan kontingensi bulanan periode oleh PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang periode 30 November 2017 itu bisa dilihat di buku halaman 367. Nah, untuk ilustrasi selanjutnya itu diasumsikan bahwa transaksi selama bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, tanggal 1 Desember itu diterima setoran giro dari Aryadini sebesar 800 juta terdiri dari uang tunai 500 juta dan cek yang ditarik oleh Anita nasabah Giro Bank Arta Makmur Cabang Arta Makmur Semarang 300 juta cek efektif hari ini. Yang selanjutnya pada tanggal 2 Desember itu Indah Puspita nasabah Giro Bank Arta Makmur Semarang yang mempunyai saldo sebesar 550 juta hari ini menyerahkan warkat-warkat bank lain sebagai berikut, yaitu 2 lembar cek Bank BBD Semarang tanggal penarikannya 29 November 2017 nominal 35 juta dan 15 juta. Selanjutnya 3 lembar cek Bank Niaga Semarang tanggal penarikannya 25 November 2017 nominal masing-masing 25 juta, 20 juta dan 30 juta. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember itu Bank Arta Makmur Semarang menempatkan dananya pada Bank Mahkota Indonesia Cabang Semarang sebesar 200 juta atas beban rekening Giro Bank Indonesia. Penempatan tersebut berupa deposito berjangka 3 bulan dengan suku bunga 14%. Selanjutnya itu untuk pada tanggal 5 Desember itu Lulu Tobing nasabah Giro hari ini menyerahkan biliet Giro yang ditarik oleh Jeremy Thomas nasabah Bank Arta Makmur Semarang sebesar 700 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 8 Desember Bajuri membuka deposito berjangka dengan nominal 120 juta, jangka waktu 3 bulan, bunga 12%, pembayarannya dilakukan dengan cek Bank Surya Semarang 100 juta dan sisanya secara tunai. Clearing dinyatakan berhasil. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember itu Taufan membeli sertifikat deposito dengan nominal 300 juta dengan bunga 18%, jangka waktu 6 bulan dan pembayarannya dengan beban giro 100 juta, cek Bank Delta Semarang 100 juta dan hasil transfer yang masuk hari ini dari Bank Arta Makmur Bandung clearing berhasil. Selanjutnya itu pada tanggal 13 Desember Andi telah menyerahkan cek yang ditarik oleh Dwi Rahayu nasabah Bank Arta Makmur Semarang sebesar 100 juta untuk digunakan membeli sertifikat deposito jangka waktu 6 bulan bunga 12% PA. Selanjutnya itu pada tanggal 17 Desember disetujui permohonan kredit dari PT Karindo Utama sebesar 500 juta bunga 18%, jangka waktu 5 tahun, nilai transaksi jaminan 600 juta, kredit tersebut belum dicairkan. Yang selanjutnya itu pada tanggal 19 Desember itu diterima setoran untuk tabungan haji sebesar 25 juta atas nama Fadila. Setoran tersebut tunai 10 juta dan berupa transfer masuk dari cabang Bandung 15 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 20 Desember Sastro membuka Syaik SKBDN senilai 150 juta yang ditujukan kepada saudara Akira
Linti, nasabah Bank Bahana Cabang Bandung. Setoran jaminan 100%. Pembayarannya dilakukan dengan cek Bank Gemala Semarang sebesar 100 juta. Sisanya atas beban rekening gironya. Clearing dinyatakan berhasil. Ongkos kawat 25.000 dan komisi penerbitan SKBDN sebesar 75.000 telah diterima secara tunai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, Nur Astria Muslimin, NIM 012. Yang berikut adalah tanggal 21 bulan 12, nasabah giro SDR Rizal menerima transfer masukan dari Bank Mandiri Cabang Bandung sebesar Rp100.000, meminta kepada bank agar hasil transfer tersebut dengan senilai Rp50.000 digunakan untuk melunasi tunggakan bunga Rp10.000, digunakan untuk membeli deposito berjangka Rp30.000, waktu deposito 3 bulan dengan bunga 18% PA. Sisa dana transfer tersebut diminta tunai oleh Rizal. Yang berikut tanggal 24 bulan 12, Rahman Hakim menerima fasilitas kredit yang disetujui hari ini dengan pagu kredit 200.000. Tanggal 25 bulan 12, Rahman Hakim menarik dana keseluruhan fasilitas kredit di cabang Bandung Provinsi Kediri dan biaya administrasinya 500.000 yang semuanya dipotong dari pagu kredit yang disetujui. Yang berikut tanggal 27 bulan 12, Bank Artah Makmur menerima tagihan dari Toser Mata Air atas penggunaan kartu kredit dari nasabah Atika sebesar 800.000 dengan sebesar 800.000, omsetnya 3%. Yang berikut tanggal 28, seorang nasabah kartu kredit bernama Kardimah melunasi kewajibannya sebesar Rp75.000 dengan cek Bank Duka Pandarna Semarang. Bunga diperhitungkan bunganya Rp26.000 tunai. Yang berikut tanggal 31, nasabah giro SDR Hari Subaga membuka bank garansi dengan nilai Rp50.000. Setoran jam 50% yang dibayar olehnya atas beban giro. Komisi penerimaannya Rp35.000 diterima tunai oleh bank. Yang berikut tanggal 31 juga, hasil audit intern menunjukkan bahwa kualitas aktivitas produktif seperti tampak pada laporan kualitas aktiva produktif baik untuk pihak produktif maupun pihak lain. Dalam hal membentuknya PPA aktiva produktif diperoleh informasi pertama, PPA untuk pihak terkait telah dibentuk Rp55.000, sedangkan yang wajib dibentuk Rp600.000. Hasilnya diperhitungkan oleh auditor. Yang B atau yang kedua, untuk PPAP pihak lain, khususnya penempatan pada bank lain, telah diperhitungkan bahwa PPAP yang diwajibkan dibentuk adalah Rp900.000, sedangkan yang telah terbentuk atau laporan keuangan November 2017 menunjukkan Rp800.000. Yang berikut adalah PPAP untuk kredit yang diberikan bagi pihak lain yang telah dibentuk adalah Rp1.200.000, asalnya dari Rp1.750.000 dikurang Rp550.000. Angka Rp550.000 itu merupakan PPAP pihak terkait, sedangkan PPAP pihak lain untuk AP kredit yang diberikan telah diperhitungkan sebesar Rp1.700.000. Masih dalam tanggal 31, penyusunan aktiva tetap yang harus diperhitungkan pada
bulan Desember dengan memperhatikan transaksi-transaksi tersebut, maka bank dapat mencatat terlebih dahulu dalam buku jurnal. Pencatatan transaksi dimaksud adalah transaksi pada 2017 itu 75.000. Jadi berikut adalah jurnal-jurnal dari transaksi sebelumnya. Yang sebelumnya dibacakan Mbak Dina juga. Yang pada tanggal 1 bulan 12 itu DR Kas berada di sisi debit dengan nilai 800.000. DR Giro Anita berada di sisi debit dengan nilai 300.000. CR Giro Adriani berada di sisi kredit dengan nilai 1.100.000. Pada tanggal 2, DR RAR Warkat Cleaning 1 di sisi debit dengan nilai 125.000. DR Giro BI di sisi debit dengan nilai 125.000. CR Giro Indra Pusasita berada di sisi kredit dengan nilai 125.000. CR RAR Warkat Cleaning 2 berada di sisi kredit dengan nilai 125.000. Pada tanggal 4, DR penempatan pada bank lain atau OB berada di sisi debit 200.000. CR Giro Bank Indonesia berada di sisi kredit dengan angka 200.000. Terus pada tanggal 5 bulan 12, DR RAR Warkat Cleaning berada di sisi debit 100.000. DR Giro BI di sisi debit dengan nilai 100.000. DR Kas dengan sisi debit dengan nilai 20.000. CR Simpan Berjangka Bajuri berada di sisi kredit dengan nilai 120.000. CR ERE Warkat Cleaning berada di sisi kredit dengan nilai 100.000. Pada tanggal 10, DR Arka Warkat Cleaning debit 100.000. DR Giro Taufan debit 78.944.960. Yang berikut adalah DR Giro BI di debit 100.000. DR RAK Cabang Bandung debit 100.000. DR Bunga SDB di Muka 24.770.640.000. CR Utang PPH 3.715.600 berada di sisi kredit. CR Serikat Deposito 300.000 di kredit. Dan berikut teman-teman bisa lihat di buku di transaksi jurnal untuk transaksi pada jurnal-jurnal untuk transaksi pada Desember 2017 sampai dengan terakhir adalah tanggal 31. DR biaya penyusutan aktiva tetap berada di sisi debit dengan nilai 75.000 dan CR akuntansi penyusutan aktiva tetap berada di sisi kredit dengan nilai 75.000. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut, jurnal dan raca saldo pada bulan November 2017, maka saldo buku besar bulan Desember 2017 dapat dibuat dalam buku besar sebagai berikut. Yang pertama tuh kas. Nah, kas itu ada saldo. Saldo itu di debit 6.500.000. Terus pada tanggal 1 itu saldonya. Terus pada tanggal 1 itu sektor giro di sisi debit 800.000. Tanggal 8 bulan 12 pembukuan DB 20.000 di debit. Tanggal 19 transfer masuk 10.000 di debit. 28 pendanaan buku kredit 26.000 di debit. Jadi hasilnya atau jumlah dari saldonya itu dari saldo sampai ke pendataan buku kredit itu 7.330.026.000 rupiah. Terus tanggal 21 pencairan kredit 10.000 di kredit. Tanggal 31 saldo 7.320.260.000
dikredit. Jadi hasilnya adalah sama seperti di debit 7.330.026.000. Jadi balance. Yang berikut adalah penetapan pada BI Giro BI. Nah, itu juga seperti teman-teman lihat pada buku, pada slide juga. Itu yang saldonya 5.200.000. Terus tanggal 2 itu kan ada sektor cleaning 125.000, tanggal 8 ada sektor cleaning juga 100.000, tanggal 10 juga ada 100.000, tanggal 20 juga ke sektor cleaning 100.000, tanggal 28 juga tanggal 20 juga ada 100.000, tanggal 28 itu ada 75.000. Jadi hasilnya Rp5.625.750.000. Nah, kalau pada tanggal 4/12 itu kan penempatan DB, jadi dia dimasuk kredit 200.000, saldonya 5.425.750.000. Jadi hasilnya sama seperti di debit tersebut, Rp5.625.750.000. Nah, giro pada bank lain itu ada saldo 2.400.000, jumlahnya 200.400. Nah, di kredit juga sama. Terus pada penetapan pada bank lain, tadi giro pada bank lain, sekarang penetapan pada bank lain itu ada saldonya 7.700.000. Terus tanggal 4 itu ada penetapan DB itu 200.000, jadi jumlahnya semua 7.900.000. Nah, yang berikut pada tanggal 31 itu ada saldonya 7.900.000. Jadi balance dari debit sama kreditnya hasilnya 7.900.000. Yang berikut penyelihan penghapusan aktiva produktif atau penetapan pada bank lain. Itu tidak ada akunnya tapi langsung saldo itu ada 900.000. Jadi ya, jumlahnya 900.000. Terus kalau saldonya itu ada 800 di kredit, saldonya ada 800.000 perhitungan tanggal 31 itu ada diperhitungkan ada 100.000. Jadi 800.000 tambah 100.000 hasilnya 900.000. Jadi debit sama kredit hasilnya 900.000. Yang berikut adalah kredit yang diberikan pihak terkait. Itu saldonya ada 2.500.000. Jadi jumlahnya 2.900.000. Terus itu berada di sisi debit. Terus pada kreditnya pada tanggal 31 itu ada saldo dengan nilai 2.500.000. Jadi di kredit juga hasilnya 2.500.000. Terus kredit yang diberikan pihak lain itu ada saldonya 29.200.000. Terus pada tanggal 25 itu ada penarikan kredit dengan jumlah 200.000 di debit. Terus 27 bulan 12 itu penarikan kredit juga itu dengan jumlah 800.000. Jadi Rp29.480.000. Terus kalau di kredit pada tanggal 28 itu ada pelunasan kredit dengan nilai 75.000. Terus pada tanggal 31 itu ada saldo Rp29.450.000. Jadi hasilnya Rp29.408.000. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 373 sama 374 itu ada giro pada bank lain, ada penetapan pada bank lain, penyisian penghapusan aktif produk dan penetapan pada bank lain, kredit yang diberikan pihak terkait, kredit yang diberikan pihak lain, penyisikan penghapusan aktiva produk kredit yang diberikan, pendapatan yang masih akan diterima, biaya dibayar di muka, uang muka pajak, aktiva tetap. Sampai dengan 375 sama 376 itu masih ada pembuatan ke buku besarnya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Astri. Nama saya Yus Pinky Aliagung.
NIM saya 2017-01-7021. Untuk yang berikutnya itu sertifikat deposito. Untuk jurnalnya saldonya 7.800.000.000 di kredit. Kemudian tanggal 10 bulan 12 penerbitannya itu 300 juta, karena tanggal 10 bulan 12 itu Taufan membeli sertifikat deposito dengan nominal 300 juta. Kemudian tanggal 13 bulan 12-nya itu penerbitan di kredit 100 juta. Itu karena Andi telah menyerahkan cek yang ditarik oleh Dewi Rahayu nasabah Bank Arta Makmur Semarang sebesar 100 juta di kredit. Untuk jumlahnya itu 8.200.000.000 di kredit. Kemudian tanggal 31 bulan 12-nya itu saldonya 8.200.000.000. Jumlahnya 8.200.000.000 di debit. Kemudian untuk jurnal yang berikutnya itu simpanan dari bank lain. Itu saldonya di kredit itu 2 miliar. Kemudian tanggal 31/12-nya itu saldonya 2 miliar di debit. Kemudian jurnal kewajiban akseptasinya itu saldonya 3 miliar di kredit, dan tanggal 31 bulan 12 saldonya 3 miliar di debit. Yang selanjutnya itu jurnal kewajiban serbaguna usaha. Yang pertama itu saldonya di kredit itu 1 miliar, dan tanggal 31 bulan 12 saldonya di debit 1 miliar. Jumlahnya 1 miliar untuk di debit dan 1 miliar untuk di kredit. Kemudian setoran jaminan itu tanggal 20 bulan 12 itu setor jam SKBDN itu 150 juta, karena Sastra membuka site SKBDN senilai 150 juta yang ditujukan kepada saudari Akira Plinti nasabah Bank cabang Bandung. Kemudian tanggal 31 bulan 12-nya itu setor jam BG-nya 25 juta, dan di 25 jutanya di kredit, dan tanggal 31 bulan 12-nya itu 175 juta di debit. Jumlahnya 150 juta di debit dan 150 juta di kredit. Yang selanjutnya rekening antara kantor Pasifa antar kantor cabang. Tanggal 10 bulan 12 rekening antara kantor cabang Bandung 100 juta di debit. Kemudian tanggal 19 bulan 12 rekening antara kantor cabang Bandung 15 juta di debit. Tanggal 21 bulan 12 rekening antar kantor cabang Bandung 100 juta di debit. Kemudian tanggal 25 bulan 12 rekening antara kantor cabang Bandung 190 juta 500 di kredit, dan jumlahnya 215 juta di debit dan 215 juta di kredit. Kemudian untuk rekening antara kantor Pasifah kantor pusat itu saldonya 20 miliar di kredit, dan tanggal 31 bulan 12 saldonya 20 miliar di debit. Jumlahnya 20 miliar di debit dan 20 miliar di kredit. Selanjutnya hasil bunga. Yang pertama itu saldonya 6 miliar 600 juta. Kemudian tanggal 21 bulan 12 itu pendapatan bunga kredit itu 10 juta di kredit. Itu didapat dari untuk melunasi tunggakan bunga 10 juta yang digunakan untuk membeli deposito berjangka 30 juta. Kemudian tanggal 28 bulan 12-nya itu pendapatan bunga kredit itu 26.000 di kredit, dan tanggal 31 bulan 12 penyesuaiannya itu 8.500.000. Kemudian tanggal 31 bulan 12 itu saldonya 6.618.526.000 di debit, sehingga totalnya 6.618.526.000 di debit dan 6.618.526.000 di kredit. Untuk provisi dan komisi kredit itu saldonya 500 juta di kredit,
tanggal 25 bulan 12 provisi dan komisi kredit itu 2.500.000 di kredit, dan tanggal 27 bulan 12 komisi kartu kredit 24.000 di kredit. Kemudian tanggal 31 bulan 12 saldonya 502.524.000 di debit, sehingga totalnya 502.524.000 di debit dan 502.584.000 di kredit. Dan untuk beban bunganya itu saldonya 4.200.000.000 di debit, dan tanggal 31 bulan 12 penyusulan bunga SD-nya itu 1.500.000 di debit, dan tanggal 31 bulan 12 saldonya 4.201.500.000 di kredit, sehingga totalnya 4.201.500.000 di debit dan 4.200.500.000 di kredit. Baik, yang selanjutnya pendapatan komisi, provisi, dan fee lainnya. Yang pertama itu saldonya 400 juta di kredit, kemudian tanggal 20 bulan 12 itu komisi pendapatan SKBDN nya 75.000 di kredit, jumlahnya 400 juta 75.000. Kemudian tanggal 31 bulan 12 nya itu saldonya 400 juta 75.000, jumlahnya 475 juta di debit. Kemudian untuk pendapatan kenaikan nilai surat berharganya itu saldonya 200 juta di kredit, kemudian tanggal 31 bulan 12 nya saldonya 200 juta di debit, jumlahnya 200 juta di debit dan 200 juta di kredit. Kemudian untuk pendapatan lainnya itu saldonya 50 juta di kredit, kemudian tanggal 20 bulan 12 ongkos kawat itu 25.000 di kredit, kemudian tanggal 31 bulan 12 saldonya 50 juta 25.000 di debit, sehingga jumlahnya 50 juta 25.000 di debit dan 50 juta 25.000 di kredit. Kemudian untuk beban atau biaya penghapusan aktiva produktifnya itu saldo 300 juta di debit, kemudian tanggal 31 bulan 12 PPAP bank lain 50 juta di debit, tanggal 31 bulan 12 juga PPAP kredit pihak terkait itu 100 juta di debit, dan tanggal 31 bulan 12 PPAP kredit pihak lain itu 500 juta di debit, sehingga totalnya 950 juta. Kemudian tanggal 31 bulan 12 saldonya itu 950 juta di kredit, sehingga totalnya 950 juta di kredit. Kemudian untuk beban administrasi dan umum itu saldonya 600 juta di debit, kemudian tanggal 31 bulan 12 saldonya 600 juta di kredit, sehingga totalnya itu 600 juta di debit dan 600 juta di kredit. Untuk beban personalianya itu saldonya 850 juta di debit, dan tanggal 31 bulan 12 saldonya 850 juta di kredit, sehingga totalnya 850 juta di debit dan 850 juta di kredit. Kemudian biaya penyusutan aktiva tetap itu tanggal 31 bulan 12 penyusutan itu 75 juta di debit, tanggal 31 bulan 12 saldonya 75 juta di kredit, sehingga totalnya itu 75 juta di debit dan 75 juta di kredit. Kemudian pendapatan non operasional itu saldonya 600 juta di kredit, kemudian tanggal 31 bulan 12 saldonya 600 juta di debit, sehingga totalnya 600 juta di debit dan 600 juta di kredit. Kemudian beban non operasional itu saldonya 300 juta di debit, dan tanggal 31 bulan 12 saldonya 300 juta di kredit, sehingga totalnya 300 juta di debit dan 300 juta di kredit. Kemudian RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan itu saldonya 1.300.000.000 di debit, dan tanggal 31 bulan 12
itu saldonya 1.300.000.000 di kredit, sehingga totalnya 1.300.000.000 di debit dan 1.300.000.000 di kredit. Selanjutnya, RAR fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik. Itu saldo 1.600.000.000 di kredit. Kemudian tanggal 17 bulan 12 kredit perorangan itu 500 juta di kredit, dan tanggal 24 bulan 12 kredit perorangan itu 200 juta. Kemudian tanggal 25 bulan 12 itu penarikan kredit 200 juta di debit, dan tanggal 27 bulan 12 penarikan kredit 800 juta di debit, sehingga saldo tanggal 31 bulan 12 itu 2.099.200.000 di debit, dan jumlahnya itu 2.300.000.000 di debit dan 2.300.000.000 di kredit. Kemudian RAR irreversible SKBDN masih berjalan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Itu saldonya 800 juta di kredit. Kemudian tanggal 31 bulan 12 saldonya 800 juta di debit, sehingga jumlahnya 800 juta di debit dan 800 juta di kredit. Kemudian RAR garansi yang diterima itu saldonya 750 juta di debit, dan tanggal 31 bulan 12 saldonya 750 juta di kredit, sehingga jumlahnya 750 juta di debit dan 750 juta di kredit. Kemudian RAR pendapatan bunga dalam penyelesaian itu saldonya 1.125.000.000 juta di debit, dan pelunasan tunggakan bunga itu 10 juta di kredit, sehingga saldonya tanggal 31 bulan 12 itu 1.115 juta di kredit, dan jumlahnya 1.125 juta di kredit dan 1.125 juta di debit. Untuk yang selanjutnya yaitu RAR garansi yang diberikan, itu saldonya 750 juta di kredit, dan tanggal 31 bulan 12 itu bunga belum jatuh tempo itu 50 juta di kredit. Kemudian tanggal 31 bulan 12 itu saldonya 800 juta, jadi jumlahnya 800 juta di debit dan 800 juta di kredit. Dan untuk yang selanjutnya yaitu RAR reversible L-C SKBDN yang masih berjalan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Itu saldonya 900 juta di kredit, dan tanggal 31 bulan 12 saldonya 900 juta di debit, sehingga totalnya 900 juta di debit dan 900 juta di kredit. Kemudian varkat dikliringkan tanggal 2 bulan 12 itu clearing 125 juta di debit, tanggal 2 bulan 12 juga di clearing 2 125 juta di kredit. Kemudian tanggal 8 bulan 12 clearing 1 100 juta debit, clearing 1 tanggal 10 bulan 12 100 juta di debit, tanggal 20 bulan 12 clearing 1 100 juta di debit, tanggal 28 bulan 12 clearing 2 750.000. Kemudian jumlahnya 425.750.000 rupiah di debit, dan jumlah di kredit 425.750.000 rupiah. Kemudian untuk saldo-saldo yang tertera dalam buku besar selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun neraca saldo. Namun demikian harus dipastikan tidak ada pos yang harus disesuaikan lagi. Bila ada pos yang harus disesuaikan, maka perlu membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Misalnya, yang pertama ditemukan ada bunga kredit harus diterima dari kredit dengan kolektibilitas lancar yang harus sudah diakui pada 31 Desember 2007 sebesar 8.500.000. Kemudian yang B, bunga sertifikat deposito yang harus diamortisasi pada bulan Desember 2017 adalah 1.500.000. Kemudian jurnal penyesuaiannya adalah yang pertama itu tanggal 31 bulan 12 pendapatan bunga akan diterima itu 8.500.000 di debit. Kemudian hasil pendapatan bunga kreditnya itu di kredit 8.500.000. Kemudian tanggal 31 bulan 12 biaya bunga SD-nya itu
1.500.000 dan bunga SC dibayar di muka 1.500.000. Jurnal penyusunan ini itu harus diposting terlebih dahulu ke buku besar untuk mendapatkan saldo yang benar. Untuk itu kita menoleh kembali dan memposting ke rekening-rekening atau pos yang disesuaikan ke dalam buku besar. Untuk neracanya, PT Bank Arta Makmur cabang Semarang itu neraca saldo per 31 Desember 2017 itu bisa teman-teman lihat di halaman 383. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dengan dasar neraca saldo yang telah ditunjukkan dan dengan asumsi tidak ada transaksi ataupun saldo-saldo yang perlu disesuaikan, maka kita langsung dapat menyusun laporan keuangan bank sebagai berikut. PT Bank Amarta Makmur Cabang Semarang neraca saldo per 31 Desember 2018. Pada posisi aktiva yang pertama ada kas sebesar 7.320.026.000. Yang kedua, penempatan pada Bank Indonesia sebesar 5.425.750.000. Yang ketiga yaitu ada giro pada bank lain sebesar 2,4 miliar. Yang keempat, penempatan pada bank lain sebesar 7,9 miliar. Yang kelima yaitu PPAP, penempatan pada bank lain sebesar 900 juta. Yang keenam yaitu kredit yang diberikan. Yang pertama kepada pihak terkait dengan bank sebesar 2,5 miliar, yang kedua kepada pihak lain sebesar 29.450.000. Yang ketujuh yaitu PAP kredit yang diberikan sebesar 2,3 miliar. 8. Pendapatan yang masih akan diterima sebesar 1.808.500.000. Yang 9 yaitu biaya dibayar di muka sebesar 400.527.521 rupiah. Yang ke-10 yaitu uang muka pajak sebesar 100 juta. Yang ke-11 aktiva tetap sebesar 10 miliar 600 juta. Yang ke-12 yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 375 juta. Yang ke-13, anggunan yang diambil alih sebesar 2.450 juta. Ke-14 yaitu aktiva lain-lain sebesar 4 miliar. Yang terakhir yaitu RAK antar kantor cabang sebesar 17.500. Jadi total aktivanya sebesar 73.978.363.521 rupiah. Pada posisi pasiva yang pertama ada giro sebesar 15.728.599.389 rupiah. Yang kedua ada kewajiban segera lainnya sebesar 2 miliar. Yang ketiga yaitu pendapatan komisi diterima di muka sebesar 150.000. Yang keempat yaitu utang PPh sebesar 4.954.132 rupiah. Yang kelima yaitu tabungan sebesar 10.225 juta. Yang keenam yaitu simpanan berjangka. Yang pertama pada pihak terkait dengan bank sebesar 2,5 miliar. Yang kedua kepada pihak lain sebesar 7.750 juta. Yang ketujuh yaitu ada sertifikat deposito sebesar 8,2 miliar. Yang kedelapan simpanan dari bank lain sebesar 2 miliar. Kewajiban akseptasi sebesar 3 miliar. Yang ke-10 kewajiban sewa guna usaha yaitu sebesar 1 miliar. Yang ke-11 setoran jaminan sebesar 175 juta. Yang ke-12 RAK pasiva kantor pusat sebesar 20 miliar. Dan yang terakhir yaitu laba atau rugi cabang Semarang sebesar 1.394.650.000 rupiah. Jadi total aktiva dan total pasiva sebesar 73.978.363.521 rupiah. Yaitu laporan laba rugi PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang per 31 Desember 2018. Teman-teman bisa lihat pada buku halaman 387. Nah, di situ jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan sebesar 1.394.600.000 rupiah.
Kalau kita lihat pada laporan laba rugi kantor cabang memberikan informasi kepada kantor pusat mengenai laba atau rugi sebelum pajak. Laporan laba atau rugi baik setelah pajak dilakukan oleh kantor pusat dengan menyusun laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Laba sebelum pajak akan menambah modal cabang sehingga ditampilkan pada neraca kolom kredit setelah rekening antar kantor pusat. Di sini yang pertama ada komitmen, tagihan komitmen. Yang pertama yaitu fasilitas pinjaman yang belum diterima dan digunakan sebesar 1,3 miliar. Jadi jumlah tagihan komitmen sebesar 1,3 M. Yang kedua ada kewajiban komitmen. Yang pertama yaitu fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik sebesar 2.099.200.000 rupiah. Yang kedua yaitu irrecoverable L atau C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor sebesar 800 juta, sehingga jumlah kewajiban komitmen sebesar 2.899.200.000 rupiah. Jadi jumlah komitmen bersih sebesar 1.599.200.000 rupiah. Yang selanjutnya ada kontingensi. Kontingensi ada tagihan kontingensi. Yang pertama garansi yang diterima sebesar 750 juta. Yang kedua yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian sebesar 1.115 juta rupiah, sehingga jumlah tagihan kontingensi sebesar 1.865 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kewajiban kontingensi. Yang pertama ada garansi yang diberikan dalam valuta rupiah sebesar 800 juta rupiah. Yang kedua yaitu revocable L atau C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor sebesar 900 juta rupiah. Jadi total jumlah kewajiban kontingensi itu sebesar 1.700 juta rupiah. Sehingga jumlah kontingensi bersih sebesar 165 juta. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Di kantor cabang juga harus menyajikan kualitas aktiva produktif agar kantor pusat dapat mendeteksi kualitas aktiva di kantor cabang. Untuk dapat menyusun laporan kualitas aktiva produktif diperlukan pemahaman dan ketentuan tentang kualitas aktiva produktif. Dalam kasus ini lebih menitik beratkan penyajian informasinya, bukan pada penetapan kualitas aset. Nah, misalkan pada kasus ini telah diidentifikasi bahwa yang pertama itu kredit yang diberikan untuk pihak terkait semuanya dalam kondisi lancar. Yang kedua, untuk penempatan pada bank lain dari jumlah 7,9 miliar secara berturut-turut kolektibilitas lancar sebesar 4 miliar, dalam perhatian khusus sebesar 1 miliar, kurang lancar 1,5 miliar, diragukan sebesar 500 juta dan macet sebesar 900 juta rupiah. Yang ketiga yaitu surat berharga kepada pihak ketiga dan BI dari sejumlah 2,4 miliar masuk dalam kolektibilitas lancar sebesar 2 miliar, kolektibilitas dalam perhatian khusus sebesar 400 juta. Yang keempat, pada penempatan kredit yang diberikan terdapat kredit usaha kecil sejumlah 6 miliar dengan kolektibilitas lancar sebesar 3 miliar, dalam perhatian khusus atau DPK sebesar 1 miliar, kurang lancar 500 juta, diragukan 500 juta dan macet sebesar 1 miliar. Yang kelima yaitu kredit yang diberikan lainnya sejumlah 23.400.050.000 rupiah, terdapat kualitas lancar sebesar 10 miliar, DPK sebesar 3 miliar, kurang lancar sebesar 4 miliar, diragukan sebesar 2,5 miliar dan macet 3.900.050.000 rupiah. Konfirmasi neraca sebesar 29.400.050.000 rupiah untuk KUK dan lainnya. Yang keenam yaitu komitmen dan kontingensi pada long position sebesar 1.434.200.000 rupiah dengan kolektibilitas lancar sebesar 1 miliar
dalam perhatian khusus sebesar 434 juta rupiah dan kurang lancar sebesar 2 miliar. Yang terakhir yaitu hasil perhitungan PPAP dengan memperhatikan kolektibilitas dan nilai agunan telah diperoleh PPAP wajib dibentuk pada 31 Desember 2017 untuk PPAP penempatan pada bank lain sebesar 900 juta rupiah dan PPAP untuk kredit yang diberikan sebesar 2 miliar 300 juta atau total 3,2 miliar dapat dilihat pada neraca. Namun demikian, PPAP yang wajib dibentuk tersebut juga menyangkut PPAP bagi pihak terkait sebesar 700 juta, sedangkan untuk pihak lain sebesar 2,5 miliar. Sementara PPAP aktiva produktif yang telah dibentuk sebesar 2 miliar 250 juta rupiah. Jika dilihat pada beban PPAP pada laporan laba rugi sebesar 950 juta. Sedangkan untuk pihak lain, dengan perincian PPA telah dibentuk untuk pihak terkait sebesar 600 juta, sedangkan untuk pihak lain sebesar 1 miliar 650 juta. Dengan memperhatikan informasi di atas, maka selanjutnya kita bisa menyusun laporan kualitas aktiva produktif. Selanjutnya, dari data tersebut, PT Bank Arta Makmur Cabang Semarang, laporan kualitas aktiva produktif per 31 Desember 2018. Pada kualitas aktiva produktif pihak terkait dengan bank, di sini ada kredit kepada pihak ketiga sebesar 2.500 hingga jumlahnya 2.500 dan PPAP yang wajib dibentuk sebesar 700. Selanjutnya yaitu PPAP yang telah dibentuk sebesar 600. Selanjutnya, kualitas aktiva produktif pihak lain dalam jutaan rupiah. Ada pos yang pertama yaitu penempatan pada bank lain. L sebesar 4.000, DPK sebesar 1.000, KL sebesar 1.500, D sebesar 500, M sebesar 900, sehingga jumlah penempatan pada bank lain sebesar 7.900. Yang kedua yaitu surat-surat berharga kepada pihak ketiga dan BI, untuk L sebesar 2.000, untuk DPK sebesar 400, sehingga jumlahnya menjadi 2.400. Yang ketiga yaitu kredit kepada pihak ketiga, untuk yang pertama ada KUK, untuk L sebesar 3.000, DPK sebesar 1.000, KL sebesar 500, D 500, dan M sebesar 1.000, sehingga jumlah kredit kepada pihak ketiga KUK sebesar 6.000. Selanjutnya, kredit kepada pihak ketiga lainnya, untuk L sebesar 10.000, untuk DPK sebesar 3.000, untuk KL sebesar 4.000, untuk D sebesar 2.500, dan M sebesar 3.900, sehingga jumlah kredit kepada pihak ketiga lainnya sebesar 23.400. Ada penyertaan kepada bank pihak ketiga, yang kelima tagihan lain kepada pihak ketiga, yang keenam yaitu komitmen dan kontingensi kepada pihak ketiga, untuk L sebesar 1.000, untuk DPK sebesar 434, untuk KL sebesar 0,2, sehingga jumlah komitmen dan kontingensi kepada pihak ketiga sebesar 1.434. Yang ketujuh yaitu PPAP yang wajib dibentuk sebesar 2.500 dan PPAP yang sudah dibentuk sebesar 1,65, sehingga presentasi KUK terhadap total kredit sebesar 20,40%. Nah, PPAP wajib dibentuk untuk pihak terkait sebesar 700.000, sedangkan untuk pihak lain sebesar 2.500.000. Jadi total ada 3.200.000 rupiah. Sedangkan untuk presentase KUK bisa ditentukan dari 6 miliar dibagi dengan 29.400.050.000 rupiah dikali dengan 100%, maka nanti hasilnya 20,40%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata atau salah ucap, kami mohon maaf.
Salam.